wa yahrumu bihi, dan haram dengan sebab haid oleh sesuatu yang haram dengan sebab junub, wa mubasyaratu ma baina surratiha wa rukbatiha, dan bersentuhan kulit barang yang antara pusarnya perempuan dan lututnya. Waqila, dan ada pendapat la yahrumu ghairul waq'i, tidak haram oleh selain bersetubuh. Wakhtarahun Nawawi fi tahqiqi, dan memilih akan ini pendapat oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahqiqnya, li khabari Muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikaha, lakukan olehmu akan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Wa idan qata'a damuha halalaha qabla al-ghusli saumun, apabila telah putus oleh darahnya perempuan, darah haidnya, maka boleh bagi perempuan itu sebelum mandi oleh berpuasa. La wat'un, tidak bersetubuh. Khilafan lima bahasahul allamatu al-Jalalus Suyuti rahimahullah, berbeda pendapat bagi apa yang dibahas oleh orang yang sangat alim, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang hal-hal apa yang dilarang ketika perempuan itu sedang mens. Karena kalau berbicara kajian mens, maka kita di antara yang dibedah hal-hal apa yang dilarang oleh agama untuk dilakukan oleh orang yang sedang mens. Kita jangan bertanya hal-hal apa yang boleh dilakukan, terlalu banyak, maka ambil yang mudah untuk diingat. Jadi kalau sedang mens, ibu-ibu, apa yang agama tidak boleh kerjakan? Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati, perempuan yang sedang mens, karena dia datang bulan itu, yang diharamkan itu banyak. Di antaranya apa saja yang dilarang bagi orang yang junub, itu juga dilarang bagi orang yang mens. Jadi ada hal yang dilarang bagi orang mens itu, pertama, apa saja yang orang junub dilarang, itu juga dilarang kepada dia, perempuan yang mens. Jumlahnya ada 8 yang dilarang orang junub tuh. Jadi singkatnya, yang dilarang sama orang junub dilarang juga sama orang mens, cuman ada tambahan gitu aja. Apa tuh orang mens? Satu, dilarang sholat, haram. Orang yang mens itu dilarang dia sholat. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis, kata Nabi, idza
aqbalatil haidatu fadha'is salata, apabila mendatang tinggalkan olehmu salat, maknanya haram salat, haram, tidak boleh. Kalau dia mens, salat tidak boleh. Itu satu, tidak boleh salat. Dilarang oleh agama. Lalu kalau sampai ada perempuan maksa sesudah suci dikodok, bagaimana ini? Tapi jarang ibu-ibu kita kalau sampai begitu. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh saja, ada yang bilang tidak boleh, haram, begitu. Kedua, orang mentu sholatnya sholat apa saja. Mau sholat fardu dilarang, mau sholat sunat juga dilarang. Sholat fardunya mau fardu ain kayak 5 waktu dilarang, mau sholat fardunya fardu kifayah kayak sholat jenazah juga dilarang. Pokoknya sholat dengan aneka macam bagian atau macam-macam sholat bagi orang men itu dilarang, haram. Satu. Dua, orang men itu dilarang sujud syukur, tak boleh, dosa. Sebab bimakna salat, sujud syukur tidak boleh. Sudah kami terangkan bagaimana sujud syukur, rukunnya apa, karena syaratnya sama. Biar saya tidak mundur lagi mengulang. Berikutnya yang dilarang sujud tilawah. Dia mendengar ayat-ayat perintah sujud, dilarang juga dia sujud. Berikutnya, perempuan yang dilarang karena men ini adalah tawaf. Tawaf haram lagi mens. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Hakim meriwayatkan hadis, kata Nabi, at-tawafu bimanzilatis salati illa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kata Nabi, tawaf itu kayak solat, sepangkat dengan solat. Syarat-syaratnya sebagian besarnya kudu nutup aurat, kudu suci, termasuk ketika sholat dilarang, maka tawaf juga dilarang. Bedanya kalau tawaf itu boleh ngobrol, boleh ngomong, kalau sholat tak boleh. Andai boleh pun, kata Nabi, siapa yang ngomong kalau bisa tawaf yang bagus-bagus, dikirlah rugi. Tawaf apa yang dilarang bagi orang men? Tiga tawaf, baik itu tawaf rukun kayak tawaf ifadah pada masalah haji, atau tawaf umrah pada masalah umrah, ataupun tawaf wajib kayak tawaf wada, ataupun tawaf sunnah kayak semisal tawaf kudum.
Ini semuanya baik tawaf wajib maupun tawaf rukun maupun tawaf sunat bagi orang mens dilarang. Bagi mens tidak boleh dia tawaf, tidak boleh. Terus apalagi yang dilarang? Megang Quran. Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah jelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Lagi hadas kecil aja nggak punya wudhu tak boleh pegang, apalagi lah hadas besar. Tidak boleh dia pegang Quran, haram. Terus apalagi yang dilarang? Membawa Quran. Lagi nyentuh doang, nempel doang, enggak bawa dilarang. Apalagi lah dia penteng-penteng, itu dilarang. Perempuan mens bawa Quran. Terus mana lagi yang dilarang? Membaca Al-Quran, haram. Lagi membaca Al-Quran dengan niatan Al-Quran, tidak boleh lagi membaca Quran kecuali doa-doa dari Al-Quran boleh. Doa makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah, silakan. Ada yang meninggal innalillahi, bukan baca Quran, baca doa. Mau bepergian subhanalladzi sakhkhara lana hada, bismillahi majariha wa mursa, silakan. Mau tidur dia baca kulhu 3 kali, falak sekali, anas sekali, doa mau tidur biar selamat, tak mengapa. Doa tidak mengapa. Tapi baca Al-Quran haram. Kita ngajar PPA Quran, ya jangan Quran lah, ganti apa ke materinya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Kata Nabi, jangan baca orang junub, orang haid sedikit pun dari Al-Quran. Kalau Quran tak boleh, mens haram hukumnya. Cuman bagaimana bagi perempuan yang hafal Quran, mennya lama sampailah 15 hari begitu, kan lama. Tidak baca-baca Quran dia 15 hari. Bisa hilang. Tidak ada dosa yang paling besar, kata Nabi, yang dilakukan oleh manusia sesudah syirik, kecuali Quran yang dia hafal lalu hilang lagi. Itu gede dosanya. Maka saudara, bagaimana kasus perempuan ini yang hafal Quran ini? Ada pindah madhab sajalah. Dalam madhab Dawud Dhahiri kuat, Dawud Dhahiri, tapi di luar madhab 4 tidak apa-apa dia, sebab akhafud dararain, daripada Qurannya hilang lalu kemudian dosa besar, baca aja. Kalau kemudian dia ngapal, yang ngapal Quran, tidak apa-apa,
dalam Daudawiri lagi men baca Quran tidak apa-apa. Ibnul Mundir madhabnya juga boleh, tapi di luar madhab 4 tidak apa-apa itu diambil, sebab ada kaidah fikih idza ta'aradal mafsadatani ru'iya akhafuhuma mafsadatan. Bila ada dua hal negatif, ambil yang paling dikit kenegatifannya. Kalau dia Quran hilang dosa, baca Quran juga dosa, repot juga dia. Mana yang lebih berat? Dah baca aja. Bagi yang memnya lama, tapi kalau memnya 3 hari bersih, tidak usah. Ini keluar dari madhab 4 masalah. Ada 4 semuanya tak kasih, haram baca Quran. Kemudian yang dilarang orang mens diam di masjid, al-muqsu fil masjid, diam di masjid itu haram bagi orang mens. Pakai softtek 7 mau berapa kek tetap dilarang. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Ibnu Khuzaimah tuliskan di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Kata Nabi, la uhillul masjida li junubin wala li haid. Aku tidak izinkan perempuan yang mens, orang junub, perempuan yang mens tinggal di masjid. Tidak, diam di masjid tidak boleh. Ada orang akalin hukum, lah udah tutup softtek. Zaman Nabi tidak ada softtek, sekarang ada softtek, jadi tidak bakalan netes, enggak, jadi boleh. Ini namanya disebut ngakal-ngakalin hukum. Lagi orang yang habis tidur sama bini lalu diam di masjid haram, yang udah pasti 1000% kagak ada yang netes, dosa. Apalagi lah dia yang walaupun sabtek 7 bisa netes. Orang junub habis kelonan kita sama bini, diam di masjid, enggak boleh. Orang head udah sabtek boleh, kacau. Ini keliru dia, haram diam di masjid. Mana lagi yang dilarang? Lewat di masjid, lewat. Cuman kalau lewat ini syaratnya tidak mutlak. Kalau khawatir netes, kalau khawatir netes waktu lewat itu dosa lewat. Tapi kalau tidak khawatir netes lewat, kalau kita contohnya sulit lewat di masjid tuh, kalau Masjidil Haram enak, Masjid Nabawi enak, masjid seluruh penjuru jalan, rumah kita sini, mertua kita sono, samping sono masjid. Kalau muterin jalan jauh banget, tenteng sendal lewat masjid, tidak apa-apa. Yang penting jangan netes, jangan khawatir netes. Kalau lewat, kalau diem harga mati, mau netes mau tidak dosa. Tapi kalau lewat, kalau khawatir netes haram, kalau tidak khawatir netes tidak haram. Kalau lewat, illa abiri sabilin, itu begitu. Kemudian mana lagi yang diharamkan? Yaitu puasa. Kata Siti Aisyah sebagaimana dalam Bukhari Muslim, kunna nu'maru biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Kami perempuan yang mens diperintahkan oleh Nabi kalau udah suci untuk mengqada puasa, berarti haram waktu puasanya. Cuman kalau sholat tidak perlu diqada, begitu. Itu haram.
ini yang haram dengan sebab junub, haram juga bagi orang yang men. Tambahannya, mana tambahannya? Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati wa mubasyaratu ma baina surati wa rukbatiyah. Di luar itu masih ada yang haram. Di antaranya bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Enggak boleh. Kalau lagi mens, enggak boleh pusar dan sampai lutut, ini dilarang. Enggak boleh. Mens itu darah. Darah itu warnanya merah. Merah itu tanda berhenti udah. Antara pusar dan lutut tidak boleh, haram. Jangan dari lutut ke bawah nggak apa-apa, pakai jempol kaki bininya boleh, diinjak sama kaki bininya boleh, tapi ini jangan. Ke atas boleh, tapi bawah tidak boleh. Dalilnya dari mana? Di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis, Nabi pernah ditanya sahabatnya, Nabi, kalau bini lagi men, mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Maklumlah bini satu. Kalau bini satu tuh bininya men, lakinya ikut men, gitu, men juga dia. Maka mana yang boleh? Kata Nabi, laka ma fauqal izar, boleh bagimu dari pusar ke atas, pusar ke bawah sampai lutut jangan, tidak boleh. Pakai paha dijepit, tidak boleh. Lagi juga main di pinggir jurang, ngeri, khawatir iya kejeblos katanya, ya secileduknya. Itu pinggir jurang masalahnya. Man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Siapa orang yang main di tanah larangan raja, hampir-hampir nyebur juga. Jadi jangan. Antara pusar dan lutut tidak boleh, selebihnya boleh. Mau pakai dadanya, mau pakai tangannya, terserah. Kalau bininya lagi men, udah pakai tangan aja, nggak apa-apa. Tangan bininya, tangan bini dosa, boleh. Bininya lagi men, haram hukumnya antara pusar dan lutut. Kalau bersetubuh apalagi, itu justru pusatnya, pinggirannya aja, apalagi iya pusatnya, nggak boleh lagi men, haram. Imam Ghazali tulis di dalam Ihya Ulumuddin juga ada. Kata Imam Ghazali, menyetubuhi bini lagi mens menyebabkan banyak penyakit pada bini, pada anak. Seringkali ada anak idiot, itu penyebab terbesar lagi men, tidurin. Jangan lagi men, jangan. Udah kalau bini men puasa aja, puasa. Kalau puasa nggak ingat begitu, ingatnya apa? Makanan ya, maghrib ini. Jadi otaknya udah gitu aja, sama perut ya perih, maghrib kelapa muda.
Ada begitu aja, haram lagi. Di samping itu sunat di dalam mazhab Syafi'i itu, kalau orang lagi bersetubuh sunat bayar kifarat. Ada dua kifaratnya. Kalau lagi deras darahnya, masih di awal-awal mens, bayar kafaratnya 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4 gram emas. Segramnya berapa ya? 1 juta. 4 juta. Kayaknya di Cianjur cukup kayaknya. 4 juta. Jangan lagi men. 4 juta 1 dinar. Kalau sudah mau mampet, mau di akhir, 1/2 dinar kafaratnya 2 juta. Bayar kafarat. Dalam mazhab Malik wajib bayar kafaratnya itu. Dalam mazhab Malik wajib. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an itu sunat aja. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a ar-rajulu ahlah wa hiya haid, kata Nabi, in kana daman ahmar falyatasaddaq bi dinarin wa in kana daman asfar falyatasaddaq bi nisfihi. Bila mana suami menyetubuhi istrinya sedang men, bila lagi darahnya merah, mananya keras, masih awal-awal men, 1 dinar kafaratnya. Kalau udah kuning, mananya udah mau habis, 1/2 dinar. Daripada bayar sedinar, kata Ustadz Habib, ke Cianjur aja 4 juta. Berapa? Tuh 1,5, tuh udah yang tahu tuh. Cukup. Haram. Di samping anaknya idiot. Itu yang idiot itu diingat-ingat. Itu gitu penyebabnya yang terbesar. Lagi men, udah tahu lagi men, hajar aja, banjir, jangan dicatat. Tapi dalam mazhab Malik wajib sedekahnya tuh, kafaratnya. Kita sunat. Orang bini sendiri penyebabnya karena mennya, begitu, denda dosa. Jangan kalau lagi men, ingat-ingat, kalau lagi men dendanya berapa? 4 juta, kan gede juga, nggak usah gitu, puasa aja. Wakila qil tu min siyagit tamrid lafzu qila, dalam istilah mazhab Syafi'i, seperti As-Sayyid Ahmad bin Ali As-Saggaf di dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah jelaskan dalam terminologi mazhab Syafi'i, bila ditemukan dalam kitab-kitab Syafi'i ada tulisan qila tuh konon, itu redaksi hukum yang ada dhaif. Hukum yang ada dhaif. Ada pendapat
la yahrumu ghairul wat'i. Kalau pusar ke sampai lutut, ada ulama bilang boleh, yang penting jangan pusarannya, jangan kubangannya. Selain bersetubuh boleh, ada tuh pendapatnya, boleh, ada pendapatnya, ada ulamanya. Paha boleh, tapi ingat jangan sampai nyebur. Kalau mau nyebur loncat gitu. Boleh, ada tuh. Bagi orang yang nggak nahan-nahan, pakai dah, ada ulamanya. Yang penting jangan sampai cebur, itu aja. Pinggirannya nggak apa-apa, ada pendapatnya. Dan pendapat ini oleh Imam Nawawi tuliskan di dalam kitab tahqiq, kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Kalau Imam Nawawi itu Mekah, dari Damaskus. Kalau Syekh Nawawi itu di Penara, Banten, dia Indonesia, Syekh Nawawi. Kalau ini Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah. Kata Imam Nawawi, iya, bikin tahqiq, enggak apa-apa. Kalau pinggirannya, yang penting jangan bersetubuh. Paha boleh, ada tuh pendapatnya. Cuman kila, konon, ya namanya konon kan kurang jelas ya, gitu. Jangan dah, takut nyebur, repot. Dari mana? Ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi, isi agreement yang boleh mana, yang agak boleh mana? Dalam kitab Sahih Muslim Nabi jawab, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjain apa aja silakan, yang penting jangan bersetubuh. Maknanya paha boleh. Cuman dijawab oleh ulama, mafhumnya hadis ini isna'u kulla syai'in, kerjain apa aja lagi boleh, itu namanya umum. Cuman am mukhassas, am yang ditaksis, karena ada hadis yang lain laka ma fauqal izar, yang boleh dari pusar ke atas. Artinya di luar bersetubuh masih ada larangan, yaitu bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Itu begitu. Kenapa bersentuhan kulit ini dilarang antara pusar dan lutut? Sebab itu bisa bersetubuh. Udah dah, yang bakal jadi bahaya-bahaya mah jangan dah, jangan, nggak usah begitu. Inilah yang dilarang karena dia mens. Yang nggak ditulis oleh Fathul Muin satu lagi, ditalak, haram perempuan yang mens dicerai oleh suaminya. Cerainya jadi, tapi dosa. Nanti di depan pada ahwalu syakhsiyah, hukum perdata Islamnya, nanti di depan, ini masih hukum ibadah, nanti dijelaskan tolak bid'i namanya, tolak bid'ah, tolak haram, yaitu mencerai istri dalam keadaan mens, dosa. Kalau tahu lagi mens dicerai, dosa, tidak boleh. Tapi cerainya jadi, dosa ini karena memperlambat masa iddah, karena mestinya 3 kali sucian
bisa menjadi 4 kali, karena nggak dianggap men ini. Jadi lama dia mau boleh nikah laginya, kecuali tidak dosa ditolak ini kalau permintaan si istri. Berarti dia sanggup dengan resiko lama. Itu begitu. Kalau dia minta khulu, itu begitu. Kemudian wa idan qata'a damuha, bila mana si perempuan yang men ini udah bersih, sudah nggak ada lagi darah yang menetes, belum mandi, adakah yang boleh dilakukan dari yang dilarang itu? Adakah yang tidak boleh terus? Larangan ini sampai kapan? Ada yang sampai dia mandi, ada yang sampai sebelum mandi tapi udah mampet. Maka di sini dijelaskan, wa idan qata'a damuha, bila darah men itu telah putus, yakni udah mampet, hendak keluar lagi, dan sebelum mandi, ada yang dibolehkan oleh agama. Apa itu? Puasa boleh. Puasa artinya udah suci sebelum maghrib, sebelum subuh, tapi belum mandi nih, ya puasa aja boleh. Puasa dalam keadaan suci, tidak mantap, belum mandi boleh. Sebab orang yang junub aja puasa boleh, belum mandi junub sama. Sebab larangan puasa itu sebab haramnya karena semata-mata men, bukan sampai mandi. Artinya bila men itu udah habis, ya boleh dia puasa, boleh. Kalau tidak boleh, nanti orang junub juga haram. Begitu juga boleh ditalak, belum mandi nih, udah bersih, boleh talak oleh lakinya, enggak haram. Sebab haramnya ditalak itu memperlambat masa iddah karena dia men. Sekarang udah enggak men, udah suci, enggak ngomong mandi apa belum, itu urusan lain, boleh. Mana lagi? Wudu boleh, wudu, dia wudu belum mandi, enggak apa-apa, boleh. Cuman pertanyaannya, kalau disetubuhi bagaimana? Biar 2 in 1, sekali mandi untuk 2. Jadi mandi men juga, mandi itu juga lah, udah bersih udah sekalian mandinya, udah tidur dulu. Ada aja orang yang model begitu. Ini siapa nih? Itu lawatun, tidak boleh disetubuhi. Kalau bersetubuh nggak boleh. Qur'annya fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu dekati sampai suci. Fa idza tatahharna, apabila udah suci dan udah mandi, fa'tuhunna, boleh disetubuhi. Kalau udah mandi, kalau belum enggak boleh. Cuman kalau bersetubuh ini khilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, ya boleh aja. Ini Imam Madhab Syafi'i aja biar nggak keluar. Khilafan lima bahasahul alama al-Jalalu Suyuti, berbeda dengan pemikiran Imam Jalaluddin Suyuti, ulama yang meninggal tahun 911 Hijriah, yang umur 5 tahun hafal Quran 30 juz, dan karya kitabnya 600 lebih. Salah satunya Tafsir Jalalain tuh, tafsir itu, tafsir Durrul Mansur. Banyak Imam Suyuti ini karyanya. Imam Suyuti bilang, bila mana perempuan itu
men udah suci, kata Imam Suyuti ini pendapatnya, udah suci, tapi sucinya sesudah 10 hari. Artinya mennya 10 hari itu suci, kan 15 paling lamanya. Nah, kalau udah masuk di 10 hari artinya sucinya nih, maka menurut Imam Suyuti boleh disetubuhi walaupun belum mandi, asal udah lewat 10 hari. Artinya mennya sampai 10 hari itu kalau udah bersih, walaupun belum mandi boleh. Ini berbicara wala taqrabuhunna hatta yathurna. Itu masalahnya ada yang baca qiraat yutahhirna bacanya gitu. Kalau kita faidah tatoharna ini yang menjadi dasar dalam babnya itu. Jadi intinya kalau disetubuhi, ada pendapat belum mandi udah bersih, sekaligus saja mandinya untuk 2, sekali mandi untuk itu juga, untuk begitu juga enggak apa-apa kata Imam Suyuti. Tapi bahasa itu dhaif pendapatnya. Yang mu'tamad dalam mazhab tetap haram karena Qur'annya fa'idha tatahharna, maknanya apabila telah suci dan telah mandi, faktu, maka boleh disetubuhi lagi, boleh. Jadi inilah hal-hal yang haram dengan sebab mens. Di luar ini boleh semuanya, apa ya boleh. Makan dia boleh, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, baca salawat, banyak. Ini doang yang dilarang bagi perempuan yang mens. Bahasa Fathul Muin singkat. Yang dilarang sebab men 3. Pertama, apa saja yang dilarang junub, itu banyak tuh udah isi pertamanya. Kedua, bersetubuh, tulisannya tuh, tapi isinya banyak tuh. Talak dah yang gak ditulis.